Halo, selamat datang di channel kami. Selamat datang di Physics Corner, channel yang senantiasa membahas soal-soal fisika baik dalam maupun luar negeri. Ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang AKM ya. AKM itu adalah Assessment Kompetensi Minimum. Ini adalah sebagai pengganti ujian nasional ya. Kita akan cobakan dengan numerik ya, numerik. Kita coba ini, kalian bisa klik tombol ini, ayo coba AKM ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, tekan tombol subscribe biar channel ini semakin jaya di udara dan bisa membantu kalian dalam melaksanakan ujian-ujian tertentu. Oke. Ini ada materinya, ada literasi dan numerasi. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang literasi, ya, contoh soal di literasi, dan sekarang coba numerasi, ya. Nah, saya pilih paket SMA atau SMK, MA atau paket C ya. Oke, lanjutkan. Ya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Nah, ini yang kemarin saya gunakan di video sebelumnya. Nah, konfirmasi data peserta. Ya, ini saya ketikkan nama saya, ya, kemudian token ini, ya, FQBBJG, ya, ketik di sini, ya, FQBBJG, ya, dan kita submit. Oh, tanggal lahir, saya lupa tanggal lahir. Saya gunakan misalkan 12 November, ya, ini tanggal lahir saya. Tahunnya saya gunakan misalkan 2004 ya, biar kelihatan masih SMA. Submit. Oke. Sekarang udah terlihat konfirmasi tes numerasi ya, tes baru, waktunya 60 menit. Kita bisa langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini waktu yang terhitung ya. Kita lihat daftar soalnya ada berapa. Ada 13 nomor ya, dalam waktu 1 jam ya, atau 60 menit. Oke, nomor 1 ya. Ini ada tentang geometri sin cos tangent gayanya ini. Oke, Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas ya, Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak Gunung Sinabung terlihat sudut elevasi 30 derajat ya. Yang ini 30 derajat ya. Sedangkan puncak letusan awan terlihat pada sudut 60 derajat ya, ini. Oke, ya. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460, maka tinggi letusan awan panas tersebut dari puncak gunung adalah berapa? Nah, ini kalau kita lihat, ini ada bantuan ya, akar 3 adalah 1,73, ini kaitannya dengan sin cos tangen ya. Untuk menentukan tinggi ya, letusan awan panas gunung tersebut ya, kita harus tahu berapa tinggi ini ya, berapa tinggi ini. Kemudian dikurangi dengan 2460 meter. Tinggi ini bisa kita cari dengan nilai kosin atau tangen ya. Tapi kayaknya kita pakai tangen karena kita butuh jarak ini, jarak titik pusat dari gunung ini sampai dengan titik pantau ya. Dengan menggunakan sudut 30 ini dulu ya. Karena tangen 30 itu sama dengan 2460 dibagi nilai X ini. Maka nilai X itu berarti 2460 dibagi tangen 30 ya. Kalau kita hitung tangen 30 itu kan per akar 3 ya. Per akar 3. Jadi
2460 kita bagi dengan akar 3. Akar 3 adalah 1,73 ya. Ini sama dengan 1421. Jadi jarak ini ke sini adalah 1421. Oh, sebentar. Kok kecil ya? Sebentar saya coret-coret. Ini kalau tangen 30 adalah ini per ini ya. Y per X. Y per X adalah tangen. Oh, saya terbalik. Y per X adalah tangen. Sebentar. 2460 kita bagi dengan tangen 30 sama dengan, oh tuh salah tadi saya. Ini adalah 4260 ya. Jarak X ini adalah 4260. Nah, baru kita cari Y ini ya. Y ini berarti nanti ya X ini 4260 dikali tangen ya, tangen 60 karena Y per X adalah tangen. Maka Y sama dengan X dikali tangen. Ya. Ini kita kali dengan tangen 60. Tangen 60. Ya, kita dapatkan 7.380 meter ya. 7.850 meter. Maka tinggi asap ini adalah 7.380 kita kurang dengan ini 2.460 sama dengan 4.920. Nah, ini jawaban yang tepat. Oke, seperti itu ya. Nah, dapat. Kita lihat soal berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang ya. Tekan tombol subscribe biar semangat mengerjakan soal-soal seperti ini dan membantu kalian. Oke, nah sekarang ya, diketahui tinggi Gunung Sinabung 2460 dan terjadi kesalahan mengukur sudut elevasi ya. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya 50 derajat. Ya, akibat kesalahan ini bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya? Ya, apakah tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi ya didapatkan dari sudut elevasi semula. Berikan alasannya. Oke, ini kesalahan ya, besar sudut elevasi melihat tinggi erupsi seharusnya 50. Ya, 50 artinya ini bergeser ke sana ya. Bergeser ke sana ya. Lebih kecil dari 60 ya. Nah, kalau bergeser mendekat berarti lebih dari 60 derajat. Ya. Oke, artinya bahwa apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan tinggi erupsi yang didapatkan sudut elevasi semula. Loh. Ya, ini tidak ada perbedaannya ya. Tingginya sama aja ya. Tingginya sama aja ya. Hanya sudut pandang yang berbeda. Nilai perbandingannya akan sama aja ya. Ini asap ini kan ya panjangnya sama-sama juga ya. Kalau dilihat 50 derajat ya tetap saja dia panjangnya sama ya. Dan ininya juga berbeda panjangnya. Maka pada suatu rasio tertentu ya nilainya sebagai tangan alfa, nilai ini banding ini nilainya akan sama dengan tangan 50 ya. Oke. Jadi sama saja ya. Sama seperti semula
Ya. Kenapa? Karena jarak titik pandang ya juga mundur ya. Kalau 50 derajat itu kan berarti mundur ya. Nah, kalau mundur jarak titik pandang mundur artinya bertambah panjang ya, bertambah nilainya. Maka sebenarnya dia tidak akan berubah tinggi asap itu ya. Tinggi asap tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah. Rasio pun tidak akan berubah ya. Rasio tinggi ya, gunung plus asapnya, gunung plus asap dengan jarak titik pandang ya terhadap titik pusat gunung sebagai nilai ya, tangen dari alfa, tangen dari 50 derajat ya. Nah, seperti itu. Itu saya kira jawaban yang tepat ya. Kalian juga pasti paham ini ya sama aja tingginya, sama aja. Tinggi gunung juga tidak berubah. Hanya posisi orang berubah, ya. Maka rasio yang berubah, ya. Hasil bagi sama, tapi angka rasionya beda ya. Y per X-nya yang beda. Tangennya sama juga ya. Tangennya beda ya, tangen 50. Oke, kita soal berikutnya ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya sekarang. Oke, nomor 3. Sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap, kabel, dan nirkabel ya, dan jaringan bergerak seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Ya. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan moda telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan pengguna telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia dalam pembulatan puluhan juta terdekat ya. Oke. Oke, kita lihat ini pengguna ya, pengguna dalam dalam puluhan juta ya, dalam sekian puluh juta ya di tiap tahun ya. Ternyata yang meningkat yang garis hijau ini seluler ya. Yang biru konstan stabil, yang ini nirkabel ini apa namanya? Tidak begitu signifikan ya. Oke. Namun demikian di tahun 2000 sampai 2007 ya, banyak pengguna telepon seluler dalam juta ya dapat didekati dengan model fungsi 1,3x pangkat 2 plus 1,6x plus 3,7 dengan x0 merepresentasikan tahun 2000 ya. Baik, tahun 2000 di posisi ini dianggap sebagai nilai x ketika 0 ya. Ya, oke. Berarti kita mulai dari 3,7 ini. Oke. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai 78,6 juta pada tahun berapa? 78,6 juta ya, kita lihat aja dari ini kan 70 ya, 70 juta. Kalau 76 ya di atas 2007 ya. Kemungkinan adalah 2008 ya. Coba kita baca dulu cepat lagi. Namun tahun 2000 sampai dengan model. Ini kalau ini 2000 sampai 2007 ya. Kalau ini 78,6 juta di tahun berapa ya? Ini ya di atas 2007 ya. Di atas 2007.
Kalau kita dekatin, ya peningkatannya adalah 78, ya ini enggak signifikan juga ya. Ya mungkin 2008, 2009 ya, antara 2008, 2009 mungkin ya. Karena ini kelipatan per tahun ya, per tahun. Ya. Oke, saya kira jawabannya itu ya. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Kembali, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Berdasarkan grafik dan pendekatan model fungsi yang diberikan, tentukan benar atau salah ya untuk setiap pernyataan berikut. Oke. Pengguna telepon nirkabel diperkirakan akan dapat melampaui pengguna telepon kabel pada saat tahun 2010. Oke. Pengguna nirkabel, nirkabel itu yang warna ini ya. Diperkirakan akan dapat melalui pengguna telepon kabel. Kabel itu yang merah. Betul ya. Ini kan udah mencapai titik temu ketika 2007. Berarti di tahun 2010 ya berkemungkinan besar untuk bisa melampaui pengguna telepon kabel ya. Jadi ini benar. Kemudian banyak pengguna telepon seluler akan terus bertambah menjadi 302,2 juta pada tahun 2015. Oh. 2015. Kita hitung atau coba kalau kita hitung pakai fungsi ini ya. 2015 itu sebagai X. Ya. 2015 kuadrat dikali 1,3 ditambah 1,6 dikali 2015 ya, ditambah 3,7 sama dengan 5,28 ya. 5,28 ini 302 2015. Sebentar. Banyak pengguna telepon seluler pada tahun 2015. X0. Oh, X0 merepresentasikan tahun 2000. Oh, maaf. Berarti ini kita ganti dengan 15 ya. 2015. Oke. Saya ulang lagi bahwa tadi 1,3 ini saya ganti 2015-nya diganti dengan 15 saja. Ya, kemudian 1,6 dikali 15. Ya, coba kita lihat. Sama dengan, oh betul, 302,2. Ya, benar sekali, ini benar ya. Dengan memasukkan nilai X ini sebagai 15, karena kita ketika X0 ini merepresentasikan tahun 2000 ya. Artinya 2000 itu adalah 0 dan 2015 adalah 15. Oke, banyak pengguna telepon kabel setiap tahunnya cenderung statis. Telepon kabel, nah ini kalian lihat ya, kabel ini yang warna hijau cenderung statis, betul ya, cenderung konstan ya, tidak ada penambahan ya, maka ini benar juga. Kemudian dengan menggunakan pendekatan model fungsi yang dibuat, pertambahan pengguna telepon seluler di Indonesia diperkirakan akan melambat setelah tahun 2007. Sebentar. Dengan menggunakan pendekatan fungsi.
Oke, kita turunkan aja nilai ini ya. Ini kita turunkan, kita diferensiasi jadi ini nilainya adalah 2,6x ditambah 1,6 sama dengan 2,6x. Jadi 1,6 kita bagi 1,6 bagi dengan 2,6. 0,61. Sebentar, ini grafiknya adalah landai ya, cenderungannya dia ke arah sana. 2007 pertambahan pengguna melambat ya, pertambahan melambat. Ini kalau kita lihat dekati dengan grafik ya, dekati dengan grafik. Kalau tadi saya dekati dengan fungsi, ketika fungsi ini didiferensiasi ya, nilai X itu berada di 0,6 ya, 0,6. Pertambahan pengguna ya, pertambahan pengguna memang kalau di grafik ini signifikan naik ya, gradiennya naik, tapi ketika di 2007 dia mulai penambahannya berkurang. Benar juga ya, ini benar ya, ini benar ya, benar juga. Kalau kalian lihat ini gradiennya perlahan naik, kemudian dia perlahan konstan di kurang lebih di bawah 1. Nah, berkemungkinan dia akan melandai ya, berkemungkinan melandai artinya pertambahan yang terjadi itu semakin menurun ya, menurun. Nah, betul seperti itu. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan ini ya. Kembali jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang, tekan biar semangat mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Oke, nomor 5, ini Anita seorang seniman muda dari Sumatera berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola. Oke, dari tumpukan bola, ya, tumpukan bola-bola tanah. Bola-bola tersebut dibuat dari campuran tanah liat dan sampah daur ulang. Oh, oke. Pola yang terjadi, pola seperti gambar ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola tersebut. Oke, asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Jumlah bola tanah pada susunan ketujuh. Oh, oke, kalian bisa lihat ini ya. Jumlah susunan tanah ketujuh adalah berapa? Kita lihat ini 3, ya, kemudian ini 6, ya, kemudian ini 4, 7, 10, kemudian ini sebentar, ini 9, 12, 15, ya, 3, 6, sebentar kalau kita catat ya. Awalnya adalah 3 ya, kemudian 6 ya, kemudian 10 ya, kemudian 9, 12, 15. Kira-kira ada penambahan berapa?
Kalau kita lihat saja ya, landasan bawahnya saja. Ketika pertama ini adalah 2 ya. Oke. Ketika kedua adalah 3, ketika 3 adalah keempat ya. Ketika 4 adalah 5. Berarti ketika 7 ya, ketika 7 itu sama dengan 8 ya. Nah, kita tambahkan aja, dia adalah berupa penambahan 8 tambah 7 tambah 6 ya. Seperti ini kan, ini adalah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berarti ketika 7 ya, ini kalau saya tuliskan gini, seolah 8 ditambah 7 ya. 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan, sorry, ada yang saya salah. Oke, saya ulang lagi. 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1 sama dengan 36 ya. Ini adalah 36 bola tanah ya. Konsepnya tadi ya, lihat yang bawah, ketika bawah ini 1 ya, susunan pertama ini bawahnya 2 ya. Ketika 2 ini 3, ketika 3 4, ketika 4 5. Berarti ketika 7 adalah 8. Dan atasnya itu adalah ditambah dengan barisan bawah dikurang 1 ya. Jadi ketujuh itu kan 8, berarti tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, hasilnya adalah 36. Seperti itu. Oke, kembali jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Nomor 6. Anita, seorang seniman muda dari Sumatera, berencana membuat pameran tunggal untuk menunjukkan rancangan karyanya yang disusun dari tumpukan bola. Oh, tadi yang sudah ini. Ini ya. Sekarang yang ini ya. Anita juga akan mewarnai susunan bola tersebut ya dengan satu bola warna kuning ya dan sisanya warna merah di setiap susunan seperti gambar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa cat kuning yang dibutuhkan diperkirakan 1 kaleng ya. Jika dianggap ukuran dan isi 1 kaleng cat merah sama dengan 1 kelereng cat kuning. Oke, tentukan benar dan salah setiap pernyataan berikut. Ya, jika dianggap ukuran 1 kaleng cat merah sama dengan 1 kaleng cat kuning. Ya, tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 275. Wow, sebentar. Ini berapa? Ini berdasarkan. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah 275. Oh, oke. Ini 10 susunan ya. Oke, 10 susunan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika 10 susunan berarti yang bawah itu adalah 11 ya. Kita tambahkan aja dari 11 sampai dengan 1 ya. Jadi gini, 11 ya ditambah 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 66. Oh, untuk ruangan yang disediakan banyak bola tanah yang dicat merah 275.
Seorang seniman menembak 10 susunan bola tersebut. Oh, sebentar. Kalau gini ya, kalau yang satu itu 2, yang 2 itu adalah 5, ini adalah 9, 2, 5, 9. Ini adalah eh, hmm, oke, gini. Saya hitung. Kalau 10 ya, berarti susunan yang pertama adalah 2 merah ya, ditambah 2 ditambah 3, jadi tambah 5, ditambah lagi ya, 5 ditambah 4, 9, ditambah lagi ya, 9 tambah 5, 9 tambah 5 itu 13. Oke, kemudian tambah lagi, sebenarnya ini penjumlahan 2 angka setelahnya ya. 9 tambah 13 itu adalah 9 tambah 13 itu 22 ya. 22 ditambah lagi ya, ini udah 22 tambah 13 itu 35, ditambah lagi 57, ditambah lagi 92. Sebentar saya cek ini udah berapa susunan ya. 2, 5, 9, 13, 22 itu yang kelima. 1, 2, 3. Oh, masih ada 2 lagi ya. Yang ke-8 itu 92 ya. 92 tambah 57 adalah 149, ditambah lagi 149, 15 tambah 19, 241, 241. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, 27. Sebentar saya cek lagi. Oh, baik. 625, mungkin 7 ya. Sebentar, saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 5, ya. Yang ketiga adalah 5 tambah 4, 9. Kemudian yang ke itu adalah 1, 2, 5, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 9 adalah 24. Nah, 2 lagi.
14 4 jadi 38 plus 38 562 sama dengan 54 ya. Sebentar ya. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 265 kali. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah banyak cat. Oh, berarti gini dong nih ya. Gini. Kita cari clue-nya adalah gini. Jika dianggap ukuran satu kaleng cat merah sama dengan satu kaleng cat kuning. Ya. Banyak bola tanah yang akan dicat merah 275. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 265 kaleng. Harusnya ini nilainya sama ya. Banyak bola tanah dan cat merah harusnya pada nilai yang sama. Berarti di antara nilai ini ada yang benar dan ada yang salah ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita melihat hanya pada 10 susunan ya. 10 susunan sementara cat hanya ada satu kuning saja ya. Berarti berkemungkinan ya itu ya nilainya ya kalau saya lihat tadi kalau dari 10 itu di kisaran sekitar coba kita hitung lagi ya. Coba kita hitung lagi 10 tambah 5 tambah 9 tambah itu 9 tambah 5 9 tambah 5 itu 14 plus tambah 6 20 tambah 7 27 tambah 8 35 tambah 9 itu 44 tambah 10 berarti 54 210 salah ya, ini salah ini ya. Saya mendapatkan jawaban ini 210 ya. Nah, dengan asumsi gini ya, ketika ini 2 ya, berikutnya adalah 2 ditambah 3 ya. Kemudian 3 ditambah 4. Kemudian ini adalah ini 2 ditambah 3 ya. Ini 2, ini ditambah 3. Ini 5 ditambah 4. Ini adalah 9 ditambah 5. Sebentar, kita lihat lagi. Ditambah 6 tambah 11 65 275. Betul. Oke, saya dapatkan ini benar ya, 275. 275. Dari gini penambahannya ya. Penambahannya ini adalah 2, nanti ini kita tambahkan adalah setelahnya tambah 3. Ini tambahkan setelahnya tambah 4. Ini tambahkan setelahnya tambah 5 dan seterusnya didapatkan ini ketika 10 susunan dia adalah nilainya 275. Nah, 275. Nah, kemudian banyak cat merah yang digunakan ya.
Nah, ini karena dikurang satu, ya, dikurang satu, maka nilainya dikurang 1 kali 10, ya. 275 dikurang 2 dikurang 10 jadi 265. Benar juga. Apabila bola tanah cadangan akan dicat dengan warna merah semua, ya, maka cat merah yang dibutuhkan adalah 3 kaleng. Tuh. Kan tadi satu kaleng adalah sama dengan satu kaleng merah sama dengan satu kaleng kuning, ya. Berarti ini salah, ya. Oke. Apabila dari setiap susunan ada 2 bola yang dicat kuning dan lainnya merah, maka jumlah cat merah yang dibutuhkan hanya 255. 2 bola, ya. 2 bola kalau kita ini berarti berkurang dikurang 20, ya. Dari 275 ini dikurang 20, ya. Kalau ini kan dikurang 10, maka 275 dikurang 20 sama dengan 255. Ini juga benar. Nah, seperti itu, ya, kurang lebih, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lihat soal berikutnya. Oh, masih soal numerasi nomor 7, ya. Oke. Atas pertimbangan beberapa faktor, Anita masih mempertimbangkan banyaknya susunan bola yang akan dibentuk dan berapa banyak bola tanah yang harus disediakan dengan asumsi jumlah penambahan bola yang sama. Bantulah Anita untuk menghitung dan memasangkan banyaknya bola tanah dan jumlah susunan maksimal yang dibentuk. Oke, 100. 100, 200, 300, 400. Gini, kalau susunan yang satu itu 3, kita hitung dulu aja gini, ya. Ketika 100 itu maksimalnya berapa, ya? Ya, kita hitung aja dari ketika 3 ditambah yang berikutnya adalah 6, ya. Ditambah berikutnya adalah kita tambah sebentar. Tambah 4, ya. Jadi ini 10 tambah 5. Tambah 15. Tambah lagi 10. Tambah 6, 21. Tambah 7, 28. Tambah 8, 36. Coba kita sama dengan berapa? 119. Oke, 119 itu kalau saya ganti, saya kurangin, ya. Tidak ada susunan yang 36 sama dengan 83. Oke, dia maksimal 83. 100 itu hanya digunakan pada keadaan 83. Ini dinilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ya. 100 ini 6 nih. 106, ya. Setelah saya kalkulasikan dengan kalkulator. Kemudian 200 bagaimana? Nah, 200 kita lihat, kita tambahkan saja. Ini tadi yang terakhir 28 itu 21 ditambah 7. Sekarang 28 ditambah 8. 28 tambah 8 adalah 36. Kemudian ditambah lagi 36 ditambah 9. 45. Ya, 45. Coba kita lihat sama dengan berapa. 164 masih belum. Masih belum, ya. Berarti 45 kita tambahkan 10 tambah 55 sama dengan 219. Oke, berarti ini belum sampai, ya. Artinya
Setelah saya deretkan ya, sampai dengan 55 ini. Coba kita lihat dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sampai ke 7 ini. 200 itu adalah sampai ke 7. Sekarang yang 300. Nah, kalau ini sampai ke 7, sebentar saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf, 45 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maaf, ini 8 ya. Salah ini. Ini 8. Nah, oke, ini ke 8 ya. Ini ke 8. Kemudian kalau 300 ya, 8 itu di angka 45. Ini adalah ditambah 9. Berarti tambah 10, 55. 55 itu di 9. 9 sama dengan 209. Oke, ditambah 1166. Oke, berarti ini adalah 11. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti kurang lebih ini adalah di 10 dan ini adalah di 11. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah kita hitung ya, oke. Mudah-mudahan kalian mengerti, ini adalah dengan kalkulasi numerik ya, hitung-hitung sampai dengan deret ke 10 ya. Saya hitung manual ya. Atau mungkin kalau kalian bisa urat ini pakai uh, deret atau barisan aritmatik ataupun deret geometri ya. Oke, soal berikutnya. Wow, nomor 8 ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Amel mengunduh pertandingan sepak bola Piala Dunia dimulai dari babak perempat final berikut. Berikut adalah bagan yang berhasil didapatkan Amel. Ya. Kemudian Amel menyebarkan survei kepada teman-temannya yang menyukai sepak bola dan selalu menonton pertandingan sepak bola pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah tabel peluang tim-tim ya di atas untuk menang babak perempat final yang berhasil disimpulkan oleh Amel berdasarkan survei yang dibuatnya. Sedangkan untuk babak selanjutnya yaitu semifinal dan final, semua tim memiliki peluang menang yaitu 50%. Oke, pertandingan. Nah, ini adalah apa namanya? Perbandingan atau tim pertandingan antara Uruguay dan Prancis ya, peluang menangnya 0,3, ini 0,7, ini 0,6, ini 0,4, ini 0,2, 0,8, ini ya jumlahnya setiap ini adalah 1 ya, total peluangnya 1. Oke, berdasarkan data pada bagan pertandingan Piala Dunia, tabel peluang yang dikumpulkan Amel, peluang Prancis untuk menjadi juara dunia. Prancis juara dunia. Prancis ini 0,7 ya. 0,7 per 4. Ya kan? 0,7 per 4. 0,7 kita bagi 4. Oh, sorry. 0,7 bagi 4. 0,175. Yang ini ya. Dari perbandingan ini aja, Prancis adalah 0,7 dan total peluang adalah 4 ya. Oke, nomor selanjutnya. Ya.
Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya sekarang biar semangat membahas soal-soal seperti ini ya. Oke, manakah pernyataan yang benar berdasarkan bagian pertandingan piala yang diunduh Amel juga tabel peluang hasil survei Amel. Berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut. Peluang tim Uruguay dan Kroasia untuk menang babak perempat final adalah sama besar. Uruguay dan Kroasia. Uruguay 0,3, Kroasia itu 0,5. Peluang tim babak perempat final ya, babak perempat final. Uruguay, Kroasia. Beda ya. Ini Uruguay 0,3, Kroasia 0,5 ya. 0,3 per 4 dengan 0,5 per 4 ya. Atau 0,3 per 2, 0,3 per 2 dengan 0,5 per 2. Tetap beda ya, tetap beda. Oke. Peluang tim Prancis untuk menang babak perempat lebih besar dibandingkan tim Brazil. Brazil 0,6, Prancis 0,7. Oh benar ini. Kemudian jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Berbeda-beda 3. Nah, ini ada yang sama ya, Rusia dan Kroasia. Jumlah peluang menang untuk setiap tahapan pertandingan berbeda-beda. Nah, kita nanti dulu karena ini ada yang sama ya, 0,5 0,5. Di antara semua tim yang akan bertanding di babak perempat final, Inggris mempunyai peluang yang terbesar untuk menang babak perempat final. Inggris 0,8, ya betul. Prancis itu 0,7. Ya, ini benar. Nah, seperti itu ya. Oke. Soal berikutnya, ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe sekarang. Oh, kita masih ada waktu 11 menit lagi, ya. Kemudian Amel, oke. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada Piala Dunia, Amel berita benar atau salah untuk setiap pernyataan ini. Mana yang benar, mana yang salah ya. Peluang Rusia dan Kroasia untuk menang menjadi juara dunia adalah sama besar. Rusia dan Kroasia. Oh benar, cuma baca data aja ini. Peluang Swedia dan Belgia bertemu di final adalah 0,2. Swedia dan Belgia. Swedia 0,2, Belgia 0,4. Bukan 0,2 ya. Tetap ini salah ya. Kemudian peluang Prancis dan Inggris untuk menjadi juara dunia adalah 0. Enggak lah ya. Prancis dengan Inggris bukan 0 ya. Ini juga salah. Peluang Uruguay dan Brasil maju babak sembilan adalah 0,9 ya. Uruguay dan Brazil. Uruguay 0,3, Brazil adalah 0,6. 0,3 tambah 0,6. Ya, betul dua-duanya. Ya, peluang dua-duanya 0,9. Ya, betul. Oke, seperti itu. Kita lihat soal berikutnya ya. Ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Kita masih ada 3 nomor lagi, masih ada 10 menit lagi nih. Apa nih pertanyaannya? Ya. Andi, Budi, dan Chandra adalah teman Amel yang menyukai sepak bola. Selalu menonton pertandingan. Berdasarkan tabel hasil survei yang diperlihatkan, Amel, ketiga teman Amel tersebut memiliki prediksi yang berbeda-beda tentang siapa menjadi juara tahun ini. Andi memprediksi Brazil. Oke. Budi memprediksi Prancis. Chandra memprediksi Inggris. Prediksi manakah yang paling berpeluang besar? Ya, kita lihat aja antara Brazil, Prancis, ataupun Inggris. Brazil 0,6, Prancis 0,7, atau Inggris 0,8. Ya, yang paling besar 0,8. 0,8 adalah Inggris. Inggris ini adalah prediksi Chandra ya. Berarti kita tulis ini adalah Chandra. Oke, soal berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sekarang ya. Kita masih ada 2 nomor lagi. Wow. Pasangkan masing-masing negara, Uruguay, Belgia, Swedia dengan besar peluang mereka terhenti di babak semifinal. Tariklah garis untuk setiap pasangan yang tepat ya. Uruguay itu adalah
eh, Uruguay itu 0,3. 0,3 itu kita bagi aja dengan total peluang 4 ya. 0,3 bagi 4 itu adalah 0,075. Oh, nggak ada ya. Uruguay 0,3 kita bagi dengan 2, misalkan 0,3 bagi dengan 2, 0,15. Peluangnya perempat final ya. Nah, kalau kita perempat final, semifinal, berarti ini ya di sini ya. Kemudian Belgia, Belgia ini adalah Belgia 0,4, 0,4 per 2, 0,4 per 2 itu adalah 0,2. Nah ini. Kemudian Swedia, Swedia ini 0,2 per 2 juga, jadi 0,1 ya. Ini 0,1. Oke, seperti itu ya. Tinggal kita membagi dengan 2 karena pada itu pembaginya adalah 2 ya. 2. 2 total peluangnya adalah 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau nggak salah soal yang terakhir ya. Nomor 13 ini soal yang terakhir. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang ya. Tekan tombol subscribe. Seorang teman yang membaca hasil survei memprediksi bahwa Brazil akan menjadi juara. Ya, benarkah prediksi tersebut? Jelaskan alasanmu. Oke, di pertandingan pertama ya, nih Brazil dengan Belgia itu menang. Ya, Prancis dengan Uruguay menang Prancis. Ya, berarti Prancis dengan Belgia nanti. Kemudian Inggris menang telak ini ya. Nah, ini draw nih. Kemungkinan tinggal Inggris, Brazil, dan Prancis. Prediksi kita kalau kita lihat perbandingannya ya jelas-jelas Inggris ya. Inggris itu 0,8 ya. Kalau Brazil 0,6 dan ini Prancis 0,7 ya. Jawabannya tetap yaitu Inggris lah yang menang ya. Inggris tetap berpeluang yang menang ya dalam pertandingan tersebut. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya 13 nomor dalam waktu kurang lebih dari 60 menit. Nah, kita suruh menekan tombol apakah selesai tes atau kembali ya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silakan tekan tombol selesai tes untuk mengakhiri tes atau tekan tombol kembali untuk kembali ke halaman tes. Kita selesai saja ya. Nah, ini adalah kunci jawabannya ya. Review hasilnya. Ternyata nomor 1 itu benar. Nomor 3, oh salah. Nomor 4, benar salah, benar salah. Oh, benar-benar semuanya. Benar-benar salah, benar, benar. Oh, ternyata tidak banyak yang benar ya. Ini 6, 8, 9, 11. 6, 8, 10, 11. Oh, di sini 300. Oke, betul. Ya, lumayan lah ya. Lumayan sedikit banyak yang benar ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jika banyak yang salah, dimaklumi saja. Sebenarnya ini hanya latihan-latihan saja ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam menghadapi AKM ini ya. Assessment kompetensi minimum. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Ya, beritahu teman untuk kalau ingin melihat pembahasan ini. Dan bisa silakan menonton video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.